A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dendam Arwah Sarah. Cerita ini ditulis oleh Dita Aprilianti. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Ron, kamu mau kemana? Tanya Ningsing yang melihat Roni berjalan keluar. Roni mau jemput Dimas dulu, Bu. Ada hal yang harus Roni bereskan dulu, timpal Roni. Maksud kamu? Tanya Ningsing lagi. Nanti juga ibu tahu. Setelah berkata demikian, Roni pun pergi dengan berjalan kaki. Ia berjalan menyusuri jalan setapak seadanya. Kebunnya tak terlalu jauh, hingga ia tak perlu menggunakan kendaraan untuk ke sana. Sesampainya di sana, terlihat Dimas tertawa riang bersama kakeknya. Dimas, panggil Roni dari kejauhan. Dimas pun menoleh, lalu tersenyum pada ayahnya. Ron, kamu gak kerja nak? Tanya Karto heran. Udah pulang pak, semua pegawai dipulangkan cepat, timpal Roni ramah. Oh, ya sudah. Dimas ikut ayah pulang yuk, ajak Roni tiba-tiba. Karto sedikit terkejut dengan ucapan Roni. Tak biasanya ia begitu. Ada apa Ron? Tanya Pak Karto yang mulai merasakan ada hal yang tak beres. Nanti Roni ceritakan di rumah pak. Sekarang bapak pulang dulu. Jagain ibu di rumah. Roni mau ke rumah ibu dulu ke seberang buat titip Dimas di sana. Bagaimanapun, Dimas tak tahu apa-apa. Jelas Roni. Pak Karto tak lagi bertanya. Ia mulai paham apa yang diucapkan Roni barusan. Baiklah. Roni pamit dulu ya pak. Ayo Dim, kita ke rumah nenek. Roni lalu menggendong tubuh Dimas dan membawanya pulang. Sedangkan Pak Karto nampak termenung sejenak. Sepertinya benar dugaanku. Ini ada urusannya dengan Sarah dan kematian anak juragan Bondan. Semuanya tidak kebetulan. Gumam Pak Karto seraya menatap kepergian cucu dan menantunya. Dan tanpa berpikir panjang, ia lalu membereskan barangnya dan bersiap untuk pulang. Di tempat lain, Bim, kita harus kemana? Gue udah capek. Tanya Rocky dengan nafas yang masih ngos-ngosan setelah berlari. Gak tahu. Gue juga bingung. Di sini kayak labirin. Mau kita lari sejauh apapun, tetap kesini larinya. Timpal Bima putus asa. Mereka pun memilih duduk untuk istirahat sejenak. Jangan kosongin pikiran Bim. Kita harus tetap fokus dan waspada, ujar Rocky mengingatkan. Bima lalu mengangguk paham. Pergi! Pergi! Teriak Bobby saat segerombolan orang menyeretnya ke tempat di mana semua tumbal diserahkan pada penguasa mereka. Bobby terus memberontak. Tubuhnya diikat di sebuah gubuk kayu yang kumuh. Setelah diikat, semua orang yang membawanya pun pergi. Bobby celingukan melihat keadaan sekitar. Gue di mana? Mama, Bobby mau pulang.
Bobby menangis sejadi-jadinya. Nyalinya semakin ciut melihat semua benda tajam yang tersemat di bilik-bilik kayu rumah itu. Belum lagi sesajen di bawahnya yang nampak berantakan. Saat ia sedang merutuki hidupnya, tiba-tiba datang sosok wanita berambut panjang yang tak asing lagi baginya. "Sarah, tolong jangan bunuh gue. Gue mohon." Rengek Bobby pada Sarah yang mulai mendekatinya. Namun Sarah hanya tersenyum sinis. "Kamu tenang aja. Sebentar lagi penderitaanmu akan segera berakhir," tutur Sarah dengan suara berat. Tubuh Bobby bergemetar hebat melihat Sarah yang memulai ritualnya. Bobby terus berdoa dalam hati, berharap keajaiban menimpanya. Mulutnya seperti terkunci, badannya kaku tak bisa digerakkan. Mantra pun mulai terlantun dari mulut Sarah. Angin bertiup kencang, akar-akar pohon merambat mengikat tubuh Bobby yang mulai kaku. Bobby meraung meminta tolong, namun semuanya sia-sia. Sarah melantunkan mantra dari mulutnya. Tangannya terangkat ke atas. Tiba-tiba sosok makhluk hitam besar menyeramkan datang. Lidahnya menjulur panjang dan runcing. Matanya hitam. Kepalanya botak plontos, dengan urat besar kemerahan yang memenuhi seluruh tubuhnya. Badannya setengah ular, bersisik, dan kuku tangannya yang hitam panjang runcing. Makhluk itu memindai tubuh Bobby dengan tatapan nyalang. Ia mulai mengendus dengan hidungnya yang aneh. Wajahnya tak beraturan, giginya seperti gigi buaya. Bobby hanya bisa pasrah dengan keadaan yang tengah ia hadapi. Makhluk itu mendekati Sarah. Entah apa yang dia lakukan. Entah apa yang dia lakukan pada iblis wanita itu. Namun, setelah itu ia kembali mendekat pada Bobby, menyeringai menampakkan gigi-gigi tajamnya. Dengan gerak cepat, makhluk itu mengoyak wajah Bobby hingga terlihat tulang pelipisnya. Bobby menjerit sejadi-jadinya. Makhluk itu pun semakin brutal mencabik-cabik tubuh Bobby hingga terlihat sangat mengenaskan. Sarah tertawa lantang. Matanya merah menyala melihat tubuh sintal Bobby yang kini sudah hancur. Ususnya berserakan di tanah. Juga seluruh isi perutnya kini sedang menjadi santapan makhluk itu. Sarah pun pergi setelah ia mendapatkan apa yang ia cari. Jenny menjerit dari tidurnya, lalu bangkit dengan nafas terengah-engah. Tak terasa ia pun menangis sejadi-jadinya. "Mama!" teriak Jenny panik. Ia terus saja menangis seraya memeluk lututnya. Tubuhnya gemetaran, keringat dingin bercucuran. Tak lama, mamanya pun datang dengan tergesa. "Ada apa, Jen?" tanya mamanya khawatir. "Kak Bobby, Ma. Jenny tadi mimpi Kak Bobby dibunuh sama makhluk aneh. Tapi mimpi itu kayak nyata." Jelas Jenny seraya terus menangis. Mamanya sontak kaget. Ia memegangi dadanya. "Ya Allah, lindungi anakku." Ibunya pun ikut histeris. Karena pasalnya, Bobby belum juga pulang ke rumah. "Rocky, awas!" teriak Bima yang melihat sebuah akar pohon mencuntai hendak melilit tubuh Rocky. Sontak Rocky berlari mendengar teriakan Bima. "Bim, lari!" Suasana semakin mencekam. Akar-akar pohon merambat mengejar mereka. Keduanya berlari tak memikirkan apapun yang ada di depannya. Hingga Rocky terperosok ke dalam sebuah lubang. Namun tidak dengan Bima. "Bim, tolongin gua!" teriak Rocky meminta tolong. Namun Bima yang masih panik memilih untuk bersembunyi terlebih dulu.
Saat merasa semua sudah aman, ia pun keluar dan menghampiri lubang yang terdapat Rocky di dalamnya. "Gue coba cari cara buat narik lo dari sana. Lo tunggu gue," teriak Bima ke dalam lubang. Dan tanpa menunggu jawaban, ia segera mencari alat atau apapun itu yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan Rocky dari lubang. Bima berjalan mencari sesuatu yang berguna hingga ia menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan. Bima terdiam sejenak, memperhatikan sekelilingnya, lalu memberanikan diri menghampiri gubuk itu. Kosong, sunyi. Bima melangkahkan kakinya ke dalam gubuk tua nan usang itu. Baru saja ia sampai di ambang pintu, perutnya serasa diaduk-aduk mencium aroma anyir darah, juga bau busuk yang membuat kerongkongan serasa pahit dan enak. Bima menutup hidungnya menggunakan baju, mencoba untuk mengurangi bau busuk yang masuk ke indera penciumannya. Aduh, tiba-tiba ia tersandung sesuatu benda. "Apaan nih?" gumam Bima bertanya-tanya. Namun saat ia sadar, matanya terbelalak ketika ia melihat potongan kaki yang ia kenal betul, sepatu yang menempel pada potongan kaki itu. "Bobby!" Bima menutup mulutnya keras, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Nampak juga potongan tubuh yang lain berserakan di tanah. Bima semakin tak tahan, perutnya semakin mual, hingga ia muntah di sana. Ia pun melihat tali tambang yang tergeletak di tanah, lalu mengambilnya dan pergi dengan tergesa-gesa. "Rocky, lo masih hidup kan?" pekik Bima dari atas. "Iya, cepet tolongin gue," timpal Rocky dari dalam. Suaranya menggema di dalam lubang besar itu. Bima lantas mengikat ujung tambang itu ke pohon, lalu ujung lainnya dilempar ke dalam lubang. Rocky mengambil tali yang menjuntai jatuh. Setengah perjalanan, Rocky terkejut melihat ke bawah. Ternyata ratusan kalajengking dan makhluk mengerikan lainnya keluar dari sebuah lubang di pojokan. Rocky panik dan dengan cepat memanjat ke atas. Keberuntungan masih memihak pada mereka. Mereka selamat dari insiden barusan. Namun Bima masih belum bisa melupakan apa yang baru saja ia temui. "Lo kenapa, Bim?" tanya Rocky yang bernapas terengah-engah karena lelah sehabis memanjat tadi. "Gue nemuin Bobby," ujar Bima dengan wajah yang tak karuan. "Di mana? Dia masih hidup kan?" tanya Rocky segera. Namun mimik yang ditunjukkan Bima tidak memberikan bukti baik. "Lo kenapa, Bim? Jangan bilang Bobby." Rocky menjeda ucapannya, menelisik lebih dalam raut yang digambarkan Bima. "Lo ikut gue sekarang." Bima menarik tangan Rocky menuju gubuk tadi. Mereka berjalan mengendap-endap ke dalam sana. Bima yang sudah mulai terbiasa dan tahu langsung menutup hidungnya. Sedangkan Rocky menunjukkan sikap yang tak sama, seperti Bima saat baru saja datang ke sana. "Buset, bau banget," papa Rocky seraya mengibas-ngibaskan tangannya. Bima tak merespon. Ia masih berjalan masuk ke dalam gubuk itu. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Tuh," Bima menunjuk ke potongan tubuh Bobby yang sudah hancur berserakan di tanah. Rocky seketika terdiam. Bahkan bau busuk yang menusuk hidungnya ia lupakan sejenak. "Bobby." Rocky masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia melirik ke arah Bima yang hanya bisa menundukkan kepalanya. "Bim, Bobby, Bim." Rintih Rocky yang mulai putus asa melihat jasad temannya. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Kita harus cari jalan keluarnya. Kita harus pulang."
serga Bima seraya menarik tangan Rocky. Namun naas, tiba-tiba para penunggu di sana memergoki mereka yang sedang berada di dalam gubuk. Tengkuk mereka dipukul menggunakan balok kayu hingga keduanya pingsan. Di tempat lain, "Mah, Roni titip Dimas ya. Tolong jagain Dimas baik-baik," ujar Roni seraya menyerahkan putranya pada sang ibunda. "Ada apa ini, Ron? Kamu mau kemana?" tanya ibunya was-was. Naluri seorang ibu memang selalu peka. "Ada hal yang harus Roni bereskan, Mah. Tolong jagain Dimas, Mah. Jangan sampai lengah. Jelasin dulu sama ibu. Ada apa ini?" raut ibunya semakin khawatir. Roni menunduk, membuang nafas gusar. "Ada yang mengincar kami untuk dijadikan tumbal dan sasaran balas dendam, Mah." Pungkas Roni akhirnya. Ibunya sontak kaget. Begitupun ayahnya. "Siapa? Apa maksudnya balas dendam?" tanya ayahnya ikut bicara. "Sarah. Dia datang untuk membalaskan dendamnya pada pemerkosa-pemerkosanya. Dan saat dendam itu terbalaskan, ayah dari pria itu tak terima dan ingin berbalik menyerang dengan cara mengincar keluarga kita," jelas Roni. Mereka pun nampak tak percaya dengan apa yang barusan Roni jalankan. Namun, mereka begitu yakin melihat keseriusan anaknya. "Ya sudah, kamu bereskan semuanya. Biar Dimas saya sama mama yang jagain. Kamu jaga diri baik-baik. Kamu tenang saja. Ayah juga akan ikut bantu kamu." "Terima kasih ya. Kalau begitu Roni pamit pulang dulu." Roni mencium kedua tangan orang tuanya, lalu bergilir mencium kening putranya. "Papa mau kemana?" tanya Dimas. Roni tersenyum. "Papa ada kerjaan sebentar ya sayang. Kamu tunggu di sini sama nenek dan kakek. Nanti papa jemput kamu lagi ya." Roni memeluk tubuh mungil putranya, seakan ia takut jika itu adalah pertemuan terakhir mereka. "Dimas jangan nakal ya. Nurut sama kakek dan nenek. Jangan kemana-mana," tita Roni mengingatkan. Dimas mengangguk polos. Lalu Roni berpamitan untuk pulang. Kedua orang tuanya menatap kepergian Roni. Kekhawatiran menyelimuti mereka saat ini. "Bu, panggil kerabat yang lainnya. Kita adakan pengajian untuk membentengi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," tita ayah Roni pada istrinya. Sementara itu di tempat lain, semua warga mengadakan pencarian Bobby, Rocky juga Bima. Seperti biasa warga kampung membawa kentongan dan barang lainnya. Pencarian dilakukan pada malam hari karena mereka percaya jika ini ada sangkut pautnya dengan kejadian hilangnya Jaka pada waktu itu. "Bobby, Bima, Rocky." Suasana kampung menjadi ramai oleh warga yang melakukan pencarian. "Tunggu, sepertinya saya tahu mereka di mana," ujar seorang ustadz merasakan sesuatu yang janggal. "Di mana Pak Ustadz?" tanya ibu Bobby yang khawatir. "Mereka berada di alam yang berbeda." Ibu dari mereka pun histeris mendengar anak mereka yang hilang ke alam yang berbeda. "Lalu, apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Saya mau anak saya pulang."
Tanya Ibunda Roki yang kini menangis histeris. Begitupun yang lainnya. Saya akan mencoba masuk ke dunia mereka. Pencarian pun dihentikan sementara. Semua warga pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan para pihak keluarga yang bersangkutan berkumpul di rumah Bobby. Baru saja Ustadz itu masuk ke dalam rumah. Ia berpapasan dengan Ratih. Mata mereka bersitatap. Ratih menatap kedatangan Ustadz itu tidak senang. Ia lalu melengos ke dapur. Ustadz itu tersenyum. Lalu mereka berkumpul di ruang tamu. Mereka duduk di atas karpet. Sang Ustadz nampak khusyuk membaca ayat suci Al-Quran. Lalu, sedetik kemudian Ustadz itu memejamkan matanya. Terlihat suasana hutan belantara yang gelap gulita. Ustadz itu berjalan seraya mencari ketiga pemuda itu. Burung gagak berterbangan di atas langit. Suaranya memegahkan telinga siapa saja yang mendengarnya. Sang Ustadz terus beristighfar, sembari terus mencari. Hingga akhirnya ia melihat sebuah gubuk tua di tengah hutan. Ia berjalan menghampiri gubuk itu. Sama seperti yang lainnya, Ustadz itu pun nampak kurang nyaman dengan aroma yang keluar dari daerah gubuk itu. Dengan hanya membawa tasbih di tangannya. Ustadz itu masuk ke dalam dengan mengucapkan salam saat ia masuk ke dalam gubuk itu. Seketika tanah berguncang. Sang Ustadz berpegangan pada kayu yang menopang rumah itu. Saat semua sudah normal kembali, ia dikagetkan dengan potongan tubuh Bobby yang berserakan di lantai. Ustadz itu mengucap istighfar dengan lantang. Tiba-tiba sosok penunggu alam itu keluar karena terusik oleh kalimat-kalimat yang diucapkan Ustadz itu. Suara geraman makhluk itu terdengar menyeramkan. Ustadz itu komat kamit melihat makhluk aneh yang datang menghampirinya. Beraninya kau datang mengusik alamku, sergah makhluk itu dengan suara berat disertai geraman. Ia terlihat sangat marah karena ulah Ustadz yang datang mengusik alamnya. Alamnya beberapa kali terguncang akibat lantunan ayat suci Al-Quran yang keluar dari mulut sang Ustadz. Sang Ustadz tersenyum. Tak sedikit pun terlihat raut wajah takut darinya. Kembalikan ketiga pemuda itu. Mereka bukan milikmu, tita sang Ustadz dengan tenang. Mereka sudah diserahkan oleh Sarah sebagai tumbal. Makhluk itu tertawa mengerikan. Sang Ustadz tetap tak gentar. Kembalikan, atau kuhancurkan kerajaanmu, gertak Ustadz itu. Makhluk itu terlihat marah karena ancaman sang Ustadz. Makhluk itu mencoba menyerang. Namun dengan cepat Ustadz itu menghindar. Makhluk berlendir itu nampak sangat marah. Tiba-tiba suara gagak bersahutan memegahkan telinga. Ustadz itu mencoba membentengi dirinya agar tak terjadi hal yang tak diinginkan. Kau lihat, pemuda itu sudah mati kulahap. Makhluk itu tertawa seraya menunjuk sisa potongan tubuh Bobby. Sang Ustadz mengusap dadanya. Dasar laknat. Sang Ustadz membacakan ayat kursi dan ayat suci lainnya. Makhluk itu berhasil terkecoh. Ia berteriak kesakitan. Alam gaib itu pun berguncang hebat. Berhenti. Makhluk itu meraung-raung. Suaranya keras hingga menggema di seluruh penjuru hutan. Tak lama kemudian Sarah datang karena ada yang akan menggagalkan rencananya. Sarah menyerang Ustadz itu hingga terpental. Saat Ustadz itu lengah, Raja Iblis itu pun ikut menyerang hingga membuat tubuh Ustadz itu terluka.
Iblis-iblis itu tertawa. Sang ustadz memohon pertolongan dalam hati, melafalkan ayat-ayat suci dengan khusyuk. Tiba-tiba ia melihat Rocky dan Bima duduk terikat di sebuah kursi. Ustadz itu mencoba mengalihkan perhatian mereka, mengecoh dengan ilmu yang ia miliki. Kemudian sang ustadz berlari menyelamatkan kedua pemuda itu. Sang ustadz membangunkan mereka terlebih dulu, lalu membukakan tali yang mengikat mereka satu persatu. Setelah itu, mereka berlari kabur dari sana. Namun sial, iblis-iblis itu mulai menyadari jika mereka telah dikelabui. Mereka terlihat sangat marah. Ketiganya berhenti dengan nafas tercekat. Di depan mereka kini sudah berdiri Raja Iblis itu dan juga pasukannya. Sang ustadz mulai fokus melafalkan ayat-ayat Al-Quran untuk melawan mereka. Saat ustadz sibuk bertarung dengan Raja Iblis itu, kedua pemuda itu mencoba bersembunyi. Namun Sarah mencoba menarik mereka. Kedua pemuda itu melafalkan ayat suci sebisa mereka. Meskipun mereka terbilang jauh dari Sang Pencipta, kali ini mereka berusaha untuk mengingat sedikit demi sedikit yang mereka ketahui. Kemudian sang ustadz berlari dan menarik tangan mereka ke dalam sebuah lubang hitam. Bruk. Tubuh mereka ambruk di atas karpet yang diduduki para keluarga ketiga pemuda itu. Bima, Rocky. Ibu mereka langsung memeluk anaknya masing-masing. Namun tidak dengan ibunda Bobby. Ia nampak khawatir karena tak mendapati anaknya bersama mereka. Nafas mereka terengah-engah. Wajah mereka kucel dan bau. Maafkan saya, Bu. Anak ibu sudah terlanjur ditumbalkan oleh orang yang dulunya mati karena ulah anak ibu. Jelas sang ustadz merasa bersalah. Sontak tangis ibunya Bobby juga jadi pecah. Jeritan memilukan menyeruak, menggema di seluruh ruangan. Yang sabar, Bu. Ini sudah takdir yang maha kuasa. Tutur sang ustadz mencoba menenangkan. Sedangkan ayah dari Bobby hanya bisa mematung di dekat sofa. Ia yang baru saja datang tiba-tiba mendapatkan kabar jika anak sulungnya mati ditumbalkan. Ayahnya Bobby memegangi dada dan terkena serangan jantung mendadak. Semua orang di sana langsung ricuh, berhambur menolong ayahnya Bobby yang kini luruh di atas lantai. Ustadz mengecek denyut nadinya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ujar ustadz itu seraya mengusap wajah ayahnya Bobby yang matanya masih terbuka. Belum habis tangis atas kepergian anaknya, kini bertambah dengan menyusulnya sosok suami yang dicintainya. Ayahnya Bobby pun dimakamkan hari itu juga. Para pelayat berdatangan silih berganti. Suasana duka menyelimuti rumah besar itu. Keluarga besar mereka nampak sedang mencoba menanyakan keluarga yang ditinggalkan. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema di dalam hingga keluar rumah. Tangis para keluarga duka menambah kesan pilu suasana hari itu. Setelah disolatkan, jenazah lalu dikebumikan. Ayah dan adik Bobby tampak masih berdiri di dekat pusara orang yang mereka cintai, ditemani sang ustadz yang tadi menolong mereka. Bu, saran saya, ibu berhentikan perempuan yang bekerja di rumah kalian. Saran ustadz yang khawatir jika terjadi sesuatu yang tak diharapkan. Maksudnya Ratih? Tanya ibunya Bobby memastikan. Sang ustadz mengangguk. Jenny mulai paham apa yang dimaksud oleh sang ustadz. Bentengi diri kalian. Lebih dekatlah dengan Sang Pencipta, agar tak ada yang bisa mencelakai kalian. Saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Tutur sang ustadz,
lalu setelah itu berlalu pergi. Waalaikumsalam. Suasana sudah hampir gelap. Keduanya masih di sana. Angin bertiup kencang. Suara gagak tiba-tiba bersautan. Dan akhirnya keduanya memutuskan untuk pulang. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.